Shalom, puji Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu membaca satu ayat yang menurut saya ini ayat yang paling aneh di Alkitab. Ibrani pasal 11 ayat 13. Kenapa saya katakan paling aneh nanti saudara tahu ya. Ibrani pasal 11 ayat 13. Perhatikan baik-baik apa yang tertulis di situ, saudara simak ya. Dalam iman mereka semuanya ini, mereka itu siapa? Mereka adalah saksi iman. Mulai dari Henok, ya, ada Nuh, ada Abraham, ya, ada Habel. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman, ya, yang luar biasa, yang imannya menjadi teladan, menjadi contoh bagi gereja, bagi orang Kristen. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang Alkitab sudah katakan? Memperoleh atau tidak memperoleh? Ulangi lagi ya. Dalam iman mereka semua ini para pahlawan iman. Orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, seringkali kita ini salah mengerti tentang iman. Iman itu bukan tujuan. Iman adalah sebuah perjalanan. Ya, ketika saudara menghadapi masalah dalam hidup, lalu bersama dengan kekuatan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, saudara bisa menaklukkan masalah itu. Saudara keluar sebagai pemenang. Nah, itu iman saudaraku. Lalu saudara melewati lagi perjalanan yang sulit. Di situ iman saudara membuat saudara mengalami perjumpaan dan pertolongan dengan Tuhan. Iman bukan titik akhir. Iman bukan tujuan. Tapi iman adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau orang-orang yang disebut dengan para pahlawan iman, sampai matinya mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, bukan berarti mereka tidak beriman. Amin. Jelas mereka beriman, karena mereka ini justru disebut sebagai pahlawan iman. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya, sampai matinya, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dengarkan saya baik-baik. Orang yang punya iman sejati kepada Tuhan tidak pernah berfokus kepada jawaban doa. Tidak pernah berfokus kepada hasilnya nanti seperti apa. Apakah Tuhan mau memberi apa yang dia gumulkan? Apakah Tuhan akan memberikan apa yang dia janjikan atau tidak? Iman tidak berfokus kepada hal itu. Iman berfokus kepada apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saya akan tetap taat, percaya kepada Dia. Saya akan tetap berjalan di dalam kebenaran akan Dia. Nah, kalau kita memahami hal ini, saudara, ya, bukan berarti kita malah takut kita tidak mendapatkan janji Tuhan. Tapi justru kita akan semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan semakin gandol Gusti. Kita akan semakin berpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Bukan jawaban doa yang menjadi segala-galanya. Ya, jangan salah paham. Saya tidak berkata berarti kita nggak perlu berdoa dong kalau begitu. Bukan. Justru itulah perjalanan iman kita. Seorang teman hamba Tuhan dari Amerika mengatakan, kita ini hidup di dunia yang disebut dengan kutuk McDonald's. Apa itu kutuk McDonald's? McDonald's itu makanan cepat saji, fast food. Saudara pesan paket A, paket B, saudara bayar. Setelah itu langsung keluar. Ya, instan. Ya, kita ini hidup di tengah-tengah lingkungan yang semuanya serba instan, saudaraku. Nah, ini akhirnya mencemari gereja. Ini akhirnya mengkamiri orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen kalau ingin mencapai sesuatu di dalam Tuhan, dia maunya instan.
tanpa disadari orang Kristen terkena kutuk McDonald ini. Saudara. Tapi ingat bahwa iman adalah perjalanan. Sehingga kalau di dalam perjalanan iman itu saudaraku, kita diizinkan Tuhan melewati padang gurun, kita tahu persis Tuhan punya tujuan untuk kita melewati padang gurun itu. Tuhan punya maksud. Tuhan tidak ingin menghentikan iman kita. Tuhan tidak ingin membuat kita hidup dalam masalah terus. Tuhan tentu ingin kita keluar sebagai pemenang. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan bahkan ketika kita diizinkan Tuhan melewati masalah, tantangan, padang gurun. Nah mari kita lihat apa tujuan Tuhan kita melewati padang gurun. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 saya baca, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perhatikan ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan padang gurun yang kau lakukan atas apa? Kehendak Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara melewati padang gurun, ya, tantangan masalah, itu ternyata di dalamnya ada kehendak Tuhan. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud, dengan tujuan. Ya. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Kita lewat padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ternyata saudara, kalau Tuhan membawa saudara dan saya melewati padang gurun, entah sebentar, entah lama, itu adalah kehendaknya. Ya, itu kehendaknya. Kenapa? Karena dia punya maksud, dia punya tujuan. Saudara. Ada 3 maksud Tuhan kita diizinkan melewati padang gurun. Saudara. Yang pertama, supaya lewat tantangan masalah dan padang gurun itu, saudara dan saya menjadi rendah hati. Ya. Kenapa? Karena manusia itu punya kecenderungan, kalau memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa, yang tinggi saudaraku, dia akan jatuh dalam tinggi hati. Dia akan sombong, dia merasa enggak butuh Tuhan. Saya bangun bisnis saya juga tanpa Tuhan kok sukses. Saya bangun pelayanan juga saya bisa melakukan karena saya punya keterampilan, punya skill di situ. Kalau Anda seorang pemain musik, saudara, ya, dan engkau hidup dengan kerendahan hati, engkau tahu setiap tuts atau petikan nada yang engkau mainkan, engkau tahu, engkau bergantung kepada Tuhan. Ya, engkau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan keahlianmu atau skillmu, tapi Tuhan yang kau andalkan. Ya, saya ketemu dengan banyak orang ketika hidupnya masih susah, rendah hati banget. Tapi begitu bisnisnya sukses, waduh, jalan aja nantang malaikat. Enggak mau lihat orang, saudaraku. Dulu waktu masih mengangguran, hidupnya susah, saudaraku. Aduh, kalau jalan, saudaraku, itu cari uang receh, nunduk terus, saudaraku. Ya.
Tapi setelah dia sampai kepada level tertentu, dia jadi sombong, jadi tinggi hati. Tuhan mau lewat padang gurun, lewat masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, itu membuat hatimu ditempa oleh Tuhan untuk jadi rendah. Amin. Saya berasal dari non-Kristen dan saya dulu menghujat Yesus. Lalu saya jadi Kristen, saya lahir baru, saya langsung masuk dalam pelayanan. Setelah saya 3 bulan jadi Kristen, saya jadi WL, worship leader. Dulu namanya bukan worship leader, tapi song leader. Dulu zaman saya masih muda. Sekarang juga masih muda. Ya. Nah, 6 bulan setelah saya jadi Kristen, saya sudah khotbah. Dan orang-orang yang dengar khotbah saya diberkati. Tanpa saya sadari, saya jatuh dalam kesombongan. Baru 6 bulan udah khotbah. Lalu saya mulai bandingkan diri saya dengan orang Kristen lain yang sama-sama melayani. Jangankan khotbah, kesaksian aja saudaraku, bisa buka nggak bisa tutup. Ya, cerita ngalor ngidul. Belum lagi ada lagi yang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Bahkan sejak di perut mamanya udah Kristen karena mamanya majelis. Ya. Tapi doa aja gak bisa. Saya mulai membandingkan diri saya. Saya mulai menganggap bahwa diri saya lebih baik. Lebih benar, lebih dipakai Tuhan. Lebih bisa melayani. Sampai akhirnya saudara, saya jatuh dalam ketinggian hati ini. Sampai satu hari ketika saya nyembah Tuhan, saya doa, saya baca firman Tuhan. Saya merasa Tuhan jauh. Saya gak bisa lagi peluk dia, saya gak bisa lagi jangkau Tuhan. Besoknya begitu lagi, saya masih pelayanan. Saya masih lakukan saat teduh doa setiap hari saudaraku. Tapi hanya saya yang tahu persis Tuhan jauh dari saya. Setelah itu berminggu-minggu saya alami. Saya datang kepada Tuhan dengan air mata. Saya berkata, Tuhan, saya tahu ada yang gak beres dalam hidup saya. Tapi tunjukkan gak beresnya apa. Dulu saya menghujat Kristen, menghujat Yesus. Setelah saya jadi Kristen, saya melayani. Saya gak mau tanggung-tanggung. Saya mau hidup dipakai Tuhan. Tapi ternyata saya gak bisa ngalami Tuhan lagi. Lebih baik saya gak usah jadi orang Kristen Tuhan. Lalu dengan lembut Tuhan mengajar saya. Tuhan mendidik saya. Dia berkata begini, anakku, kamu sombong. Saya kaget saudara, karena biasanya orang sombong itu gak sadar kalau dia sombong. Ya, ciri-ciri orang sombong itu adalah tidak tahu kalau dia sombong. Saya tanya, loh Tuhan sombong saya ada di mana? Saya ini orang pelayanan. Saya ini mau jadi berkat buat orang lain. Saya lakukan banyak hal untuk orang lain. Kok saya sombong? Tuhan dengan lembut ngajar saya. Kalau kamu bisa melayani aku, kamu pikir itu karena kamu mampu. Kalau kamu bisa khotbah, kamu pikir karena kamu fasih bicara. Saat itulah saya tahu. Saya jatuh begitu dalam kesombongan karena saya merasa kalau Tuhan pakai saya, itu karena saya yang mampu. Saya yang fasih. Saya khotbah karena saya merasa saya bisa bicara di depan orang banyak. Saat itulah saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Sejak itulah kejatuhan saya dalam kesombongan itu menjadi momentum, menjadi monumen bahkan kegagalan saya yang saya ingat sampai hari ini. Saya udah ribuan kali khotbah. Tapi saya jujur berkata kepada saudara, setiap kali saya akan naik mimbar untuk terima mic, hati saya gentar. Saya berkata, Tuhan, bunuh Suyono di salibmu Tuhan. Supaya dia tidak mengambil kemuliaan-Mu. Hal yang membuat hati saya gentar setiap kali saya khotbah. Saudara tahu apa?
Bukan karena takut saya nggak bisa khotbah, tapi takut saya jatuh dalam kesombongan. Karena peristiwa sekian puluh tahun yang lalu itu menjadi monumen buat saya. Bahwa Tuhan mau saudara dan saya itu rendah hati. Amin. Tidak boleh jatuh dalam kesombongan. Nah, Tuhan pakai alat yang canggih untuk membuat kita rendah hati. Apa? Masalah. Padang gurun. Tuhan gak bisa pakai berkat untuk membuat saudara rendah hati. Gak bisa. Justru saudara akan ditempa, digembleng, dihantam oleh masalah. Disitulah saudara berkata, Tuhan tanpa engkau aku gak bisa apa-apa. Beberapa tahun yang lalu saya melayani di sebuah gereja di Amerika. Gereja itu salah satu gereja yang terbesar di kota itu. Kenapa? Karena kalau gereja orang Indonesia yang lain saudaraku, itu jemaatnya 50, 100. Kalau jemaatnya 300 sudah dianggap gereja besar. Tapi dia dalam waktu yang hanya beberapa tahun, saudara, jemaatnya tumbuh menjadi 700 jemaat. Dan itu gereja gede banget saudaraku, untuk ukuran gereja Indonesia di luar negeri. Ya. Lalu dia tanya sama saya waktu saya khotbah di situ, melayani di situ. Saudara. Pak, semua yang saya alami bersama jemaat ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tolong beritahu saya, gimana caranya supaya kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Enggak stop. Saya langsung jawab, kalau kamu mau kasih karunia Tuhan terus bekerja, jangan pernah menganggap ini hasil pekerjaan kamu. Ini semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Amin. Dan gereja itu terus bertumbuh. Berapa bulan lagi saya akan ke sana lagi untuk melayani gereja itu. Semua yang kita lakukan tidak akan ada apa-apanya tanpa kasih karunia dari Tuhan. Saya diberi pelajaran penting dalam hidup saya. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan dan itu berkenan di hati Tuhan tanpa kasih karunia. Dan itu yang membuat saya belajar untuk selalu menjaga hati saya tetap rendah. Saudara. Kalau Tuhan membuat sebuah pelayanan saya berhasil, Tuhanlah yang melakukannya. Stefanus Yono bukan siapa-siapa. Dia hanya saluran saja. Amin. Saya punya anak didik, saudaraku, pengusaha. Pengusaha bakery terbesar di provinsinya, di Sumatera sana. Dia punya cabang di berbagai kota. Dia diminta gubernur bikin mall, dia bikin mall. Tapi dia berkata kepada saya, dulu saking miskinnya, dia jual roti milik orang lain pakai gerobak. Dan dia dorong masuk dari kampung ke kampung, door to door dia jajakan, dia tawarkan roti milik orang lain. Kalau sehari dia bisa dapatkan pembeli beberapa kan, itu bisa untuk dia makan. Sulit banget saudara. Dan dia berkata, kalau hari ini Pak, saya diberkati. Luar biasa. Ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan punya maksud ketika saudara diizinkan melewati padang gurun. Supaya hatimu rendah. Amin. Yang kedua, maksud Tuhan supaya saudara tahu siapa saudara yang sebenarnya. Ia mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tahukah engkau saudaraku bahwa orang seringkali tidak tahu siapa dirinya? Tapi dia akan jadi tahu ketika dia dalam tekanan. Dia dalam tantangan dan masalah besar. Dulu waktu saya masih sekolah, masih kuliah, saudara, saya suka daki gunung. Pernah satu kali, saya dengan teman saya mimpin rombongan pendaki yang pemula. Belum pernah daki gunung. Ya, cewek, cowok, saudaraku, cukup banyak orang lah. Ada hampir 10 orang. Dan di situ ketahuan ketika mendaki. Kenapa? Karena tekanan di situ. Ya, saya berusaha memotivasi mereka. Itu loh puncaknya udah kelihatan. Ya, udah deket. Ayo semangat.
Sebagian dari mereka deket-deket dari tadi nggak nyampe-nyampe. Loh, saya malah dimarahin saudaraku. Loh, saya ini yang tolong mereka, mimpin mereka saudaraku. Ketahuan saudaraku. Ada lagi yang gini waktu istirahat. Tuhan seandainya diizinkan, Tuhan aku langsung tidur di kamarku sekarang Tuhan. Ketahuan saudaraku, ada yang manja, cengeng, gak bisa ngadepin tantangan, ya, gampang menyerah. Ya, karena sebagian udah gak mau lah, gak mau. Dan akhirnya memang gak nyampe puncak saudaraku. Akhirnya semuanya sepakat minta turun lagi saudaraku. Kenapa? Karena tekanan itu akan membuat seseorang tahu siapa dia. Daud tahu siapa dirinya ketika dia dalam kepicikan. Ketika dia dalam kesesakan. Dia berkata, oh Tuhan ternyata aku orangnya seperti ini Tuhan. Uji aku. Kita juga punya lagunya saudaraku. Coba aku Tuhan, selidiki aku. Karena Daud tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Tapi tekanan masalah yang Tuhan izinkan membuat itu semuanya jadi muncul di permukaan saudara. Ya. Teman saya saudara. Anak rohani saya seorang pengusaha. Satu hari dia cerita kepada saya sebuah peristiwa yang dia alami. Peristiwa yang tidak enak, kerugian uang dalam jumlah besar, tapi itu membuat dia jadi tahu siapa dirinya. Ceritanya adalah satu hari, dia lewat di sebuah jalan saudaraku. Lalu dia lihat di pinggir jalan itu ada perumahan yang sedang dibangun. Dia lihat tuh daerah strategis, wah dia kepingin lihat kayak apa. Lalu dia datangin saudara kantor developernya itu. Ya, dia tanya-tanya, saudaraku, lalu dijelaskan harganya, tanahnya, berapa luasnya, lalu fasilitas yang dipunya dan sebagainya. Singkat cerita akhirnya dia tertarik. Ya, kenapa? Karena itu ada di daerah strategis. Harganya ya memang agak mahal, tapi tanahnya mahal juga. Jadi akhirnya deal saudara. Dia beli 1 unit. Dia beri uang muka 100 juta. Dia dapatkan surat perjanjian. Ya, di dalam isi perjanjian itu ada kewajiban dia harus melunasinya di dalam sekian termin. Ya, ada 3 atau 4 kali cicilan terminnya. Nah, tapi juga di situ ada perjanjian. Kalau dia kasih uang muka 100 juta DP, maka developer punya kewajiban membangun fondasinya. Ya, membangun ini itunya, lalu setelah dia bayar termin pertama, nanti developernya bangun apanya gitu. Pulanglah dia dengan membawa surat perjanjian ini dengan puas, mantap saudara. Ya, tapi keanehan mulai terjadi ketika 1 bulan, 2 bulan dia lewat. Kok tanah yang dia beli itu enggak diapa-apain saudara. Tetap seperti semula. Dia datangi lagi kantor developernya, dia tanya. Setiap kali ditanya, jawabnya on the way. Sedang proses. Ya, Pak sedang proses, gak usah takut Pak. Sebentar lagi kita akan kerjakan. Sesuai dengan isi perjanjian itu. Tapi lama-lama saudaraku, udah mulai sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setengah tahun. Itu tanah gak diapa-apain saudara. Akhirnya saudaraku dia mulai curiga. Lalu dia mulai tanya orang-orang yang kenal daerah situ. Lalu dia dapat berita yang mengejutkan. Beritanya adalah developer yang membangun perumahan itu terkenal sebagai developer nakal. Waduh, dia pikir aduh aku udah masuk jebakan Batman. Ya, udah kasih uang muka. Akhirnya saudaraku dia cari bosnya. Developernya itu. Nah, sejak dia cari untuk dia membatalkan pembelian itu, dia nggak pernah ketemu sama kontraktornya, sama bosnya itu. Dia telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Waduh, dia mulai gelisah saudaraku. Tiap hari bangun tidur udah bunyi cepet dia. Mau tidur bunyi lagi saudaraku, 100 juta. Dan akhirnya saudaraku dia terus cari. Dia pikir mau pakai pengacara. Tapi kalau dia pakai pengacara dia harus bayar mahal.
Akhirnya uang muka itu kalaupun balik semuanya jadi milik pengacara. Udah gak jadi pakai pengacara, saudara. Tapi dia lama-lama saudaraku dia marah. Saudara. Lama-lama saudaraku dia jadi emosional. Istri anak gak tahu apa-apa dia jadi uring-uringan saudaraku. Lama-lama saudaraku dia jadi gak bisa berdoa. Gak bisa baca Alkitab. Sampai akhirnya dia berdoa begini, Tuhan kenapa sih kamu gak bela saya? Ini pertanyaan yang menantang Tuhan. Kenapa kamu gak bela saya? Kalau memang ini developer nakal, kenapa Tuhan gak cegah? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan saya? Dia marah sama Tuhan. Gak lagi marah sama developer, ini marah sama Tuhan. Padahal uang yang Tuhan percayakan kepada dia jauh melampaui 100 juta itu. Tapi dia gak terima. Sampai dia datang kepada pemimpin gerejanya, minta izin cuti pelayanan. Kenapa? Lagi ngambek sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Gak mau lagi melayani. Apa Tuhan? Dia terus kejar developernya. Gak ketemu. Gak pernah bisa ketemu saudara. Setiap kali datang kantornya ketemu karyawannya. Gak bisa apa-apa. Karena karyawannya berkata, hari ini gak datang bosnya. Waduh saudara. Ini membuat dia betul-betul jadi kehilangan damai sejahtera. Setelah berbulan-bulan dia ngalami begitu. Saudara. Satu pagi, dia datang dengan doa kepada Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan 100 juta ke tangan-Mu. Aku menyerah dengan keadaan ini. Aku tahu pasti ini seizin Tuhan. Aku juga percaya Tuhan pasti bela saya. Tapi kalaupun uang 100 juta ini tidak kembali Tuhan, aku akan tetap melayani-Mu, aku akan tetap mengasihi-Mu. Aku serahkan uang 100 juta ini karena ini milik-Mu. Saat itulah damai sejahtera itu kembali mengalir. Aneh, dia berjuang mati-matian mengambil uang 100 juta. Dia gak bisa dapatkan, hatinya jadi pahit. Tapi ketika dia berkata, aku serahkan Tuhan. Damai sejahtera itu kembali. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian. Hanya beberapa hari kemudian. Tiba-tiba dia dapat telepon dari developernya. Diajak ketemu. Lalu ketika ketemu dia ditanya. Ya, kami minta maaf karena terjadi keterlambatan. Bapak masih mau lanjut atau Bapak mau selesai? Ya, dia berkata, udah deh saya batalin pembelian saya. Saya minta aja uang muka dikembalikan full, nggak usah pakai denda dan sebagainya. Itu uang 100 juta dikembalikan full oleh developernya. Mereka baik-baik mengakhiri hubungan transaksi itu dan DP-nya dikembalikan penuh. Ya. Tidak dikurangi, tidak kena penalti. Karena itu kesalahan dari developernya. Berbulan-bulan dia berjuang dapatkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia gak bisa. Tapi ketika dia berkata, Tuhan aku serahkan kepadamu. Enggak balik juga gak apa-apa Tuhan. Karena uang itu milikmu. Tuhan kembalikan. Full. Dan dia berkata kepada saya, mengakhiri kesaksian kepada saya dengan berkata begini. Lewat peristiwa ini Pak, saya jadi tahu kalau ternyata saya ini walaupun sudah pelayanan, sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, saya ternyata masih cinta uang. Dan ini pelajaran salah satu terpenting dalam hidup saya dari Tuhan. Jadi kalaupun saya memang harus kehilangan uang 100 juta, saya relakan daripada hati saya cinta uang. Saudaraku, orang kalau tidak dalam tekanan, dia gak tahu siapa dia yang sebenarnya. Tapi kalau Tuhan izinkan ada tekanan, akan terbongkar ke permukaan. Siapa saya, siapa aku ini. Dan kalau kita tahu siapa kita, di situ kita bisa bertobat. Kita mengalami perubahan. Amin. Jadi tujuan Tuhan dengan padang gurun itu luar biasa. Saudara. Apakah Tuhan masih tetap bela? Tuhan pembela kita yang setia. Amin. Sampai kapanpun Tuhan bela kita.
Tapi masalahnya adalah apakah kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu siapa kita sebenarnya dan kita berkata, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat. Justru di situ saudara akan melihat dan mengalami sendiri pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak akan kehilangan pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Tapi justru saudara akan berpegang terus teguh kepada Dia. Yang ketiga saudaraku, tujuan Tuhan atas padang gurun. Ayat yang ketiga, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ada situasi-situasi tertentu yang spesifik memang Tuhan sepertinya mendiamkan. Tuhan sepertinya jauh dari kita. Tuhan sepertinya sedang urus pekerjaan yang lain yang lebih penting dari masalahku. Tapi tahukah engkau, situasi itu, padang gurun itu, Tuhan sengaja desain untuk membuat saudara dan saya merasa lapar. Lapar akan apa? Bukan lapar akan penyelesaian masalah itu, tapi lapar akan pribadi Tuhan sendiri. Rasa laparmu akan Tuhan itulah yang membuat engkau akan cari Tuhan lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya. Masalah atau padang gurun hanya alat dari Tuhan untuk membuat saudara makin dekat dengan Dia, bukan makin menjauh. Di situ saudara akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Satu kali seorang suami kabarin saya, kalau dia mau ceraikan istrinya. Saya kaget, kenapa? Dan dia berkata ternyata istrinya berselingkuh. Yang sangat menyakitkan dia adalah istrinya gak berselingkuh dengan suami orang. Istrinya tidak berselingkuh dengan berondong, anak muda. Suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Saudara ngerti maksud saya? Ternyata istrinya lesbian. Dia sudah menikah sekian tahun dengan istrinya itu dan punya satu anak. Dia nggak tahu selama ini kalau ternyata istrinya itu lesbian. Setelah dia tanya, ternyata istrinya waktu masih sekolah SMP atau SMA itu sudah terlibat di dalam kegiatan LGBT seperti itu. Dengan menikah berpikir akan sembuh. Ternyata waktu antar anaknya sekolah, ketemulah dengan ibu lain yang juga antar anaknya sekolah. Di sekolah yang sama, kan biasanya begitu sudah. Di sekolah yang sama, ibu-ibu ini, orang tua siswa ini kan biasanya jadi kenal, lama-lama deket, ya kan? Lama-lama jadi bestie. Ya. Sama, ada satu ibu yang antar anaknya sekolah, yang dia kenal, lama-lama jadi dekat. Dan wanita atau ibu yang dia kenal ini buaya lesbian. Punya suami, punya anak. Tapi suaminya sudah gak bisa atasi kelainan itu. Dan yang menyakitkan adalah mereka melakukan hubungan seks antar wanita itu di kamar ranjang pengantinnya dengan suaminya ini. Itu sangat menyakitkan hati sang suami. Suaminya memang cukup sering keluar kota untuk pekerjaannya. Nah, saat suaminya pergi keluar kota itulah kamarnya dipakai untuk bersama dengan wanita itu. Wanita lain itu. Akhirnya sang suami berkata, kalau kamu mau pergi dengan wanita itu, saya tidak izinkan kamu bawa anak kita. Kamu pilih wanita itu anak atau anak kita. Dan istrinya menjawab, saya pilih wanita itu. Dia mau tinggalkan anaknya. Saudara, langsung suaminya telepon pengacara. Urus perceraian saya. Karena istrinya dengan air mata berkata, saya minta maaf. Saya gak bisa lepas dari wanita itu. Saya akan meninggalkan kamu dan anak kita. Saya mau hidup bersama dengan wanita itu.
udah jatuh cinta dengan wanita itu. Saya berkata kepada sang suami, tolong, tunggu saya datang. Jangan ambil keputusan dulu. Izinkan saya datang. Lalu saya dengan istri saya naik mobil. Kira-kira 3-4 jam baru sampai ke kota itu. Saya temui, lalu saya berkata, jangan ambil keputusan cerai dulu. Izinkan untuk saya dan istri saya melayani istri kamu. Kalau kami melayani dan ternyata itu gagal, kamu terserah mau cerai atau enggak. Akhirnya dia setuju, karena dia anak Tuhan. Nah saat itulah saudaraku dia berkata, apa mungkin bisa sembuh? Saya berkata, kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, kamu minta kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan mujizat. Saat itulah Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi supaya pria ini sang suami itu lapar akan Tuhan. Itu saat dimana dia mengalami terobosan di dalam kekristenannya yang selama ini ya hanya orang Kristen. Tapi itu saatnya dia kejar Tuhan. Dia berkata, Tuhan kalau bukan engkau ini gak akan pernah selesai. Kalau bukan engkau istriku gak akan sembuh. Kalau bukan engkau Tuhan keluargaku pasti hancur. Singkat cerita akhirnya saya bawa istrinya saudaraku ke kota saya. Ke rumah saya. Saya dengan istri saya bawa dia. Sampai di rumah kami melayani dia. Selama sekian waktu beberapa minggu dia tinggal di rumah kami. Hasil akhirnya adalah Tuhan sembuhkan total dari lesbiannya. Enggak ada tepuk tangan. Saudara mau tahu dia sembuhnya dimulai dari mana? Simple, sederhana sekali. Ketika saya bawa dia naik mobil, itu kan saya pasang hidupkan tap mobil. Ya. Dan tap mobil itu kan kalau enggak di off kan, itu kan muter terus, set A, set B, set A, set B, saudara. Ya kan, jadi lagu yang sama akan terus diperdengarkan, saudara. Nah ada satu lagu rupanya yang sangat masuk di hati istri ini. Dia bukan orang Kristen. Lagu itu berkata, ya, sekalipun buluh itu terkulai, Tuhan tidak akan patahkan. Sekalipun sumbu itu pudar, Tuhan tidak akan padamkan. Itu lagu itu diputar-putar terus karena tape mobil. Rupanya itu betul-betul firman masuk di hatinya. Karena pada saat saya bawa naik mobil itu di belakang. Saya dengan istri depan, dia di belakang. Ya, kami gak bawa driver. Jadi dia sendirian di jok belakang kan. Rupanya dia nangis terus saudaraku sepanjang perjalanan. Dia merasa aku ini kotor. Aku ini jahat. Aku ini berdosa. Tapi lagu itu dia dengar terus. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar Tuhan gak akan padamkan. Dan lagu ini saudaraku masuk dalam hatinya, pikirannya, hidupnya. Saudara. Dan ketika kami melayani, dia buka hati. Dan Tuhan sembuhkan total. Saudara. Kenapa hal simpel itu bisa menjadi alat dari Tuhan untuk kesembuhan yang luar biasa ini? Karena suaminya cari Tuhan dengan rasa lapar itu. Tuhan izinkan sang suami melewati padang gurun itu. Dan setelah itu, sang istri bukan hanya terima Yesus, tapi juga dia terima kepenuhan Roh Kudus. Dan luar biasa, mereka bersama kembali. Saudara, maksud dari padang gurun adalah supaya saudara dan saya lapar akan Tuhan. Lapar akan mana pribadi Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri. Itu yang membuat saudara akan dekat dengan Tuhan. Saudara akan terus punya pengharapan akan Dia. Saya mau tutup dengan satu kejadian.
Saya punya teman baik, seorang hamba Tuhan, pemimpin sebuah gereja ya, di Jawa Barat, tapi dia juga seorang pengusaha. Nah bisnisnya ini saudaraku unik, dia bisnisnya sampah. Ya, dia bisnis sampah. Dia punya pabrik pengolahan sampah. Ya, jadi barang setengah jadi dan sebagainya. Ya, dari pengepul saudara, dia punya pengepul-pengepul yang datang setorkan materi-materi atau bahan dari sampah saudara, untuk dia daur ulang. Ya, jadi barang jadi. Ya, dan itu ternyata menghasilkan uang yang banyak. Saudara. Ya, lewat bisnis itu Tuhan berkati dia. Dia bisa sekolahkan anak-anaknya di luar negeri lewat bisnis sampah itu. Ya, karena skalanya besar. Nah dia cerita kepada saya, satu hari, waktu hari Sabtu. Besoknya dia mau khotbah di gereja dia. Jadi Sabtu itu dia belajar firman, persiapan dengan berjam-jam sungguh-sungguh. Ya, lalu sampai tengah malam dia tidur. Tidurnya mantep dong, besok mau khotbah, ini sudah persiapan. Tiba-tiba baru tidur sekitar 1 jam, dia dapat telepon. Waktu dia angkat ternyata itu dari pegawainya, dari penjaga pabriknya. Jadi berita, dia tanya, ada apa kamu subuh-subuh telepon saya, kenapa? Saya besok pagi mau pelayanan, jangan ganggu. Terus pegawainya berkata, Pak sorry Pak, maaf ini saya harus melaporkan. Ada kebakaran Pak di belakang pabrik kita. Lalu dia berkata, kebakarannya apakah sudah sampai ke pabrik kita? Oh belum Pak, masih di belakang Pak. Oke, saya akan berdoa, kamu tenang aja, itu api gak akan sampai ke pabrik kita. Lalu dia doa saudaraku untuk pabriknya, terus dia tidur lagi. Kira-kira 2 jam kemudian, 1-2 jam kemudian, dia dapat telepon lagi saudara. Kali ini pegawainya telepon, pegawai yang sama saudara. Dia udah mau marah ini, aku mau pelayanan, digangguin aja telepon. Tapi pegawainya suaranya saudaraku itu orang ketakutan saudaraku. Pegawainya berkata, Pak tolong Pak kesini Pak. Kenapa saya harus ke sana? Saya ini lagi persiapan mau pelayanan. Pegawai berkata, Pak cepet dong kesini Pak. Kenapa? Apinya udah sampai di pabrik kita. Ya, waduh dia kaget saudaraku. Langsung ganti baju, dia ambil mobil langsung pergi saudaraku. Kira-kira 15 menit, 20 menit dia sampai di pabriknya. Waktu dia sampai di pabriknya, dia cuma bisa berdiri di depan pabriknya tanpa bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena api yang begitu besar itu menghabiskan pabriknya. Hangus. Hangus. Hanya tersisa 1-2 mesin kalau nggak salah. Tapi yang lain sudah hancur semua, hangus. Mesin-mesin hangus, kemudian kantornya dia yang ada di pabrik itu juga selesai saudaraku, hangus semua, terbakar habis. Saudara tahu kebakaran itu membuat frustrasi para pemadam kebakaran. Kenapa? Karena apinya nggak bisa dipadamkan. Selama 3 bulan. Ini kebakaran unik banget. Mungkin bisa masuk Guinness Book of the Record. Kenapa? Karena kebakaran ini nggak bisa dipadamkan. Itu pemadam kebakaran semprot pakai air saudaraku. Airnya padam, nggak lama lagi 1-2 menit muncul lagi. Semprot lagi, muncul lagi saudara. Sampai pemadam kebakaran udah pulang-pulang, besok lanjut lagi. Lanjut lagi saudaraku, padam, keluar lagi saudara. Kenapa seperti itu? Karena waktu pabrik itu dibangun saudaraku, tanahnya itu tidak diuruk dengan tanah saudara. Tapi diuruk pakai sampah. Plastik-plastik itu loh saudaraku, sampah. Lalu kemudian setelah diuruk pakai bahan sampah itu, baru ditutup dengan tanah, lapisannya tanah cuma tipis. Jadi waktu kebakaran, api itu masuk ke dalam tanah itu, nyamber bahan-bahan sampah itu saudara. Dan itu yang membuat saudara, itu nggak bisa dipadamkan. Sampai akhirnya pemadam kebakaran menyerah dan berkata, udah biar padam sendiri. Saking capeknya, frustrasinya saudaraku. Dan ketika peristiwa ini terjadi, dia lemes. Yang ada di pikirannya adalah anaknya harus pulang ini.
Gak bisa lanjut sekolah di luar negeri. Berita baiknya ketika pabriknya terbakar habis adalah, berita baiknya tidak diasuransikan. Tidak diasuransikan. Waduh, miliaran rupiah dia mengalami kerugian. Teman-teman gereja menguatkan dia. Gak jadi khotbah, digantiin orang lain. Gimana bisa khotbah? Pabriknya baru saja kebakaran. Urusan dengan polisi lah dan sebagainya, pemadam kebakaran. Lalu ketika dia berdoa. Dia ngomong, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Teman-teman yang menemani dia doa. Ada seorang pendoa. Peka dengan suara Tuhan. Dia berkata kepada orang ini, Pak, tadi ketika kita berdoa, Tuhan ngomong begini loh. Tuhan mau pulihkan pabrikmu dalam waktu 3 bulan. Dia berkata, oke, terima kasih. Tapi pikirannya berkata, mana mungkin 3 bulan bisa pulih. Gak mungkin. Lalu ketika lain waktu doa lagi, ada lagi orang yang lain lagi, seorang pendoa yang berbeda. Menyampaikan message dari Tuhan yang sama persis. Tuhan mau pulihkan dalam waktu 3 bulan. Waktunya jelas disebut 3 bulan. Waktu kedua kali pesan Tuhan ini dia terima. Saudara. Pikirannya tetap menolak. Enggak mungkin. Ini logika manusia. Enggak mungkin. Tapi karena ini udah 2 kali bicara yang sama dari orang berbeda. Di situ dia mulai kejar Tuhan. Tuhan menumbuhkan rasa lapar. Untuk dia kejar Tuhan. Tuhan betul enggak Tuhan? Kalau engkau bicara kepada 2 orang yang berbeda. Hal yang sama. Aku mau Tuhan yang bicara sama aku sendiri. Dan betul satu hari ketika dia sedang berdoa sendirian Tuhan. Tiba-tiba dia dengar Tuhan bicara. Aku akan pulihkan dalam waktu 3 bulan. Langsung dia keluarkan catatan. Dia tulis tanggal yang ketiga kali itu suara Tuhan itu diberikan. Yang sebelumnya dia gak hitung. Saudara. Tapi yang dia dapat pribadi dia tulis catat tanggalnya, jamnya. Saudara. Waktu berjalan. Mitra kerjanya yang tukang pengepul-pengepul yang store sampah itu saudaraku. Mereka tahu kebakaran ini musibah dan itu tidak diasuransikan. Jadi mereka berkata udah yang kemarin yang ikut kebakar enggak usah bayar dulu. Nanti kamu bayarnya kalau udah punya uang. Sekarang kamu butuh bahan berapa? Bahan baku berapa banyak? Kita akan setorkan itu uangnya nanti. Nah dari situlah pabrik ini mulai bisa beroperasi kembali. Kenapa? Ya karena mereka ngutangin. Ya tidak menuntut bayaran segera. Dimulai kembali. Sampai akhirnya perlahan-lahan mulai berjalan, lalu dia mulai bangun kantornya kembali. Sedikit demi sedikit. Waktu kantornya jadi, dia datang ke kantornya. Begitu dia masuk ke kantornya, hal pertama yang dia lihat matanya melihat ke dinding. Di dinding itu ada kalender. Dan ketika dia lihat kalender, saudara, hari itu pertama kali kakinya menginjakkan di kantor barunya itu. Saudara. Dia lihat tanggal yang itu. Saudara. Dia keluarkan catatannya waktu dia dengar suara Tuhan itu. Dan itu tepat 3 bulan. Tidak kelebihan, tidak kekurangan, bahkan 1 hari. Tepat 3 bulan. Dan dia berkata kepada saya, Tuhan memang selalu akurat, presisi, dia sempurna. Dan kalau dia memberi janjinya, dia pasti genapi dan itu sempurna. Itu presisi. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan izinkan saya melewati padang gurunnya. Supaya rasa lapar saya akan Tuhan itu semakin bertambah. Itu membuat saya semakin bergantung sama dia, gandul Gusti itu. Dan itu membuat saya semakin mencari dia, mengenal dia. Ketika Tuhan izinkan,
ada masalah dan tantangan dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah kehilangan pengharapan akan Tuhan. Bahwa Tuhan tetap membelamu ketika saudara tahu bahwa di balik padang gurun itu ada tujuan dari Tuhan. Amin. Supaya hatimu rendah, supaya engkau tahu siapa engkau yang sebenarnya. Dan yang ketiga, supaya engkau memiliki rasa lapar akan Tuhan. Dan itu membuat engkau mengalami dan melihat dengan matamu sendiri bagaimana Tuhan itu menolong dan melakukan mujizat di dalam hidupmu. Amin.